Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhamidah dengan NIM 20032110010. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis regresi logistik, yaitu perempuan Madura dan lapangan kerja baik di bidang pertanian dan non-pertanian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu regresi logistik. Regresi logistik adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti hanya regresi linear. Untuk skalanya sendiri menggunakan skala nominal, dan biasanya untuk kategorinya ada dua, atau bisa juga lebih. Contohnya seperti ya atau tidak, baik atau buruk, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah analisis data. Dalam penelitian ini, datanya didapatkan dari data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika, yaitu data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas. Data Susenas ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika secara probabilitas sampling. Untuk respondennya sendiri menggunakan 2.413 responden atau sampel yang dianalisis. Untuk variabelnya sendiri ada variabel independen dan variabel independen. Variabel independennya sendiri ada Y. Y sama dengan lapangan usaha. Ada dua kategori, yaitu pertanian dan non-pertanian. Pertanian 0, non-pertanian 1. Untuk variabel independennya sendiri ada 6 variabel. X1 yaitu umur. Ada 3 kategori. X2 yaitu status perkawinan, ada 3 kategori juga. X3 adalah pendidikan, ada 4 kategori. X4 adalah keluarga miskin, ada 2 kategori. Dan X5 ada jumlah jam kerja, atau ada 2 kategori. Untuk X6 sendiri adalah tempat tinggal, ada 2 kategori. Yang berikutnya adalah uji hipotesis. Untuk uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji hipotesis parsial, uji what, uji kecocokan model, atau uji definition. Jika W lebih besar daripada X2 akan menolak H0. Jadi dalam uji parsial atau uji what ini menghasilkan menerima H1, yaitu X1 signifikan mempengaruhi Y. Untuk uji kecocokan model atau uji definition, jika W lebih besar daripada X2 akan menolak H0, maka akan menerima H1. Berarti model tidak cocok dengan data. Oke, untuk berikutnya adalah langkah-langkah menggunakan SPSS. Oke, di sini saya sudah mempunyai data yang akan digunakan dalam mode SPSS-nya. Untuk responnya sendiri yaitu 2.413 responden atau stempel. Karena sangatlah banyak, di sini sudah saya masukkan terlebih dahulu, yaitu ada Y, yaitu labelnya lapangan usaha, X1 merupakan umur, X2 merupakan status perkawinan, X3 merupakan pendidikan, X4 merupakan keluarga miskin, X5 merupakan jumlah jam kerja, dan X6 merupakan tempat tinggal. Untuk filenya sendiri, salah satunya sudah saya masukkan semuanya. Ini contohnya adalah 0 sama dengan pertanian, 1 sama dengan non-pertanian. Untuk yang lainnya juga seperti itu. Untuk metode ini sudah saya ganti semuanya data dari variabel, yaitu menggunakan nominal. Yang berikutnya adalah langkah-langkah SPSS-nya, yaitu analyze, langsung ke regression, lalu ke binary logistik. Ini untuk lapangan usaha merupakan data dependen. Ini merupakan data independen, X1, X2, X3, X4, X5, X6. Lalu ini untuk metodenya adalah pilih enter. Berikutnya adalah save. Untuk save-nya pilih probabilities, lalu group, lalu standardization, lalu ke continue. Oke. Ke optimization, lalu ke ini dicentang. Oke, lalu continue. Lalu adalah Oke, di sini untuk data dari hasil APSS-nya ada dalam data model Kasa Regional Summary, Dependent Variable, ada History, dan lain sebagainya. Untuk penjelasannya lebih lanjutnya mengenai hasil SPSS-nya sebagai berikut ini.
Oke, untuk hasil dari menggunakan SPSS, yang pertama ada Interaction History. Interaction History ini merupakan blok 0 atau data independennya belum dimasukkan. Untuk A-nya sendiri diketahui 2413. Bisa dilihat nilai 2 min lot likelihood sama dengan 3010,968. Kita akan membandingkan nilai min 2 likelihood dengan nilai chi-square tabel atau X2. Untuk mencari chi-square tabel sendiri menggunakan rumus DF, yaitu DF sama dengan N kurangi 1 sama dengan 2413 kurangi 1 sama dengan 2412. Jadi untuk DF 2412 dan probabilitas 0,05 menghasilkan chi-square tabel yaitu 2527,369. Jadi nilai min 2 log likelihood yaitu 3010,968 lebih besar daripada nilai dari chi-square tabel yaitu 2527,369 sehingga menolak H0 dan menerima H1. Jadi model yang data independennya belum dimasukkan tidak cocok dengan data, atau model yang data independennya belum dimasukkan tidak fit dengan data. Oke, untuk yang berikutnya adalah classification table. Dari hasil classification table ini juga disebut juga sebagai tabel 2x2 atau frekuensi harapan berdasarkan data empiris independen. Maaf, untuk data empiris dependen, yaitu untuk variabelnya sendiri ada variabel usaha, yaitu ada non-pertanian dan pertanian. Untuk non-pertanian sendiri menghasilkan 1645, dan untuk kategori pertanian menghasilkan 7608. Berikutnya kita akan mencari nilai dari overlap per Caltaghe, yaitu dengan 1,645 dibagi 2413 dan akan dikalikan 100, jadi menghasilkan 68,2%. Oke, untuk berikutnya adalah variabel dalam persamaan tahap beginning, yaitu variabel in the question. Dalam model ini belum ada variabel independen yang dimasukkan dalam model. Bisa dilihat nilai slope atau koefisien beta atau B sama dengan min 0,762. Dan bisa dilihat lagi untuk rasio atau XB sama dengan 0,467. Dan untuk nilai signifikannya sendiri atau factual adalah 0,000. Untuk DF-nya sendiri ada 1. Diingat bahwa XB adalah nilai keospian dari B, sehingga nilai dari 0,467 sama dengan X min 0,762. Oke, untuk yang berikutnya adalah variabel tidak dalam persamaan dalam tahap beginning. Ini variabel independennya sudah dimasukkan, yaitu variabel not in the question, yaitu ada 6 variabel, X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Untuk X1-nya sendiri merupakan umur, untuk X2-nya merupakan status perkawinan, X3-nya merupakan pendidikan, X4-nya merupakan keluarga miskin, X5 merupakan jam kerja, X6 merupakan tempat tinggal. Oke, untuk yang berikutnya adalah tahap akselerasi variabel, yaitu ada interaction history. Dalam variabel ini, data independennya sudah dimasukkan dalam model. Untuk A-nya sendiri ada 2413. Bisa dilihat untuk nilai min log min 2 likelihood sama dengan 3018,968. Di sini kita akan membandingkan dengan nilai dari chi-square tabel. Untuk mencari chi-square tabel sendiri menggunakan nomor DF, yaitu DF N kurangi jumlah variabel independen dikurangi 1 sama dengan 2413 kurangi 6 kurangi 1 sama dengan 2407.
Jadi menghasilkan Z-score tabel yaitu 2522,250. Jadi nilai min 2 likely hot yaitu 3.018,968 lebih besar daripada nilai Z-score tabel yaitu 2.522,250 sehingga menolak H0 dan menerima H1. Jadi untuk model yang variabel independennya sudah dimasukkan tidak cocok dengan data atau model yang variabel independennya sudah dimasukkan tidak fit dengan data. Bisa dilihat tadi yang model yang variabel independennya belum dimasukkan juga sama, yaitu model yang variabel independennya belum dimasukkan tidak cocok dengan data. Oke, untuk yang berikutnya adalah hasil omnibus test. Bisa dilihat bahwa hasil omnibus test yaitu menghasilkan nilai Chi-square yaitu 2435,764. Untuk DF-nya sendiri, DF merupakan jumlah dari variabel independen yaitu ada 6. Untuk nilai signifikan sendiri yaitu semuanya 0,00. Jadi untuk nilai signifikan lebih kecil daripada 0,5 sehingga menolak H0 dan disebutkan bahwa tidak ada variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Jadi setelah variabel independennya dimasukkan, tidak ada variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Oke, untuk yang berikutnya adalah Presidio S-square dari hasil summary. Dari hasil summary ini dilihat bahwa Neckelaker S-square sama dengan 0,989. Untuk Excel RS square yaitu 0,636. Untuk ini menjelaskan data dependen, yaitu data dependennya sendiri adalah 0,890 sama dengan 89%. Dan untuk variabel yaitu 100 dikurangi 89% sama dengan 11%. Dan 11% ini menjelaskan variabel di luar dependen, yaitu menjelaskan variabel independen. Berikutnya adalah classification result. Dari classification tabel ini bisa dilihat bahwa non pertanian sama dengan 1462 ditambah 183 sama dengan 1645. Dijelaskan bahwa 1462 merupakan perempuan yang bekerja di non pertanian. Sedangkan untuk 183 seharusnya perempuan itu bekerja di non pertanian tapi malah bekerja di pertanian. Oke, untuk berikutnya adalah pertanian. Ada 0 ditambah 769. Untuk 0 sendiri bahwa ada perempuan yang bekerja di non pertanian. Untuk 769 sendiri ini merupakan perempuan yang bekerja di bidang pertanian. Dari hasil ini, untuk memperoleh inspirasi regresi logistik menggunakan SPSE bisa dilihat overall rectangle yaitu rumusnya 1462 ditambah 768 dibagi 2413 sama dengan 92,4%. Jadi untuk ketepatan pada penelitian ini adalah 92,4%. Oke, yang berikutnya adalah host and last hot test, yaitu bisa dilihat ini H-square-nya ada 0,00 dan DF-nya sendiri ada 6. Untuk signifikannya sendiri ada 1,00. Untuk T-square-nya berarti 0,00 lebih kecil daripada nilai signifikan yaitu 1,00 sehingga menerima H0 dan menolak H1. Untuk berikutnya yaitu ada praduga parameter. Dari praduga parameter ini bisa dilihat bahwa semua pehul atau uji signifikasi lebih kecil daripada 0,05. Artinya menolak
H0 dan masing-masing variabel tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y atau model. Bisa dilihat umur juga 0,99 lebih besar daripada 0,5 sehingga tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Y. Untuk yang lainnya juga seperti itu, tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y karena nilainya lebih besar daripada 0,05. Yang berikutnya adalah persamaan regresi logistik. Dari persamaan ini, berdasarkan nilai B atau di atas, maka moda persamaan yang dibentuk adalah sebagai berikut. ln P per 1 dikurangi P sama dengan min 21,094 ditambah 20,300 yang merupakan variabel X1 yaitu umur, yaitu ada lagi min 0,41 yaitu status perkawinan, ditambah 20,513 yaitu pendidikan, yaitu X3 ditambah 0,977 yaitu keluarga miskin, atau X4 min 0,146 yaitu jumlah jam kerja, atau X5 dan dikurangi 19,53 atau tempat tinggal atau bisa disebut sebagai X6. Oke, sekian video presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.